namanya siapa toples itu kita tahu. Sing kosong ki sopo gitu. Akhirnya dengan kader dan pengurus ranting kita dekati orang-orang yang kosong itu, kita coba silaturahmi, kita tanya sampai ke soal koin I'anah Syahriah itu, kenapa kok kosong? Ternyata beliau jawabannya, Mas Sugeng, untuk NU siapa yang tidak kami berikan? Cuma begini, kebiasaan jelek. Kalau begitu jangan setengah-setengah, Kiai. Jangan tanggung-tanggung. Beli tanahnya yang di pusat kota kecamatan. Pinggir jalan raya. Ya kalau sekedar di pinggir jalan raya banyak, tapi kan bukan di pusat kota, Kiai. Kalau bisa di pusat kota kecamatan. Larang banget. Yo siki yo larang, besok yo tambah larang kok. Apa nambah tahun ke depan nambah murah? Yo enggak. Pasti tambah mahal. Maka beli sekarang yang di pusat perkotaan. Bagaimana caranya? Tiron Karang Moncol. Nah ini mulai ke gerakan ya. Saya tidak usah ngajari di sini. Saya cerita di MWC saya. Saya tahun 2014 didaulat jadi ketua PAC Ansor. Setelah PAC Ansor saya itu hampir 20 tahun vakum, tidak ada kaderisasi. Saya sudah mau bikin program yang namanya pendidikan kepemimpinan dasar Ansor. Target saya adalah anak-anak SLTA kelas 3 yang lembaga pendidikan Ma'arif, minimal mereka tahu NU, tahu Ansor, sehingga ketika lulus sekolah, daftar kuliah tidak mudah terbawa oleh ajaran-ajaran Islam-Islam di kampus itu. Tiba-tiba saya diharuskan ikut PKPNU, mewakili MWC saya, sendirian Pak Kiai, jadi kader penggerak, sendirian. Tahun 2015 saya mulai bergerak menyelenggarakan PKPNU. Panitianya saya dengan dibantu teman-teman pengurus Ansor yang belum PKD waktu itu. Pendaftar 38 orang, peserta 26, lulusnya cuma 20. Jadi saya punya 21 kader plus saya tahun 2015. Setelah itu saya bikin struktur Ansor di 20 ranting kami bikin pengurus. Saya wajibkan satu ranting 5 orang dengan 20 ranting 100 peserta. Alhamdulillah sesuai target. Setelah itu PAC Fatayat kita gerakan PKPNU. Setelah kader kita punya sekitar 350 kader, MWCNU-nya belum PKPNU, Kiai. Puru-puru sampai Rois Suriahnya, karena Rois Suriahnya sudah sepuh sekali, umurnya hampir sekitar 67 tahun waktu itu. Akhirnya kita komunikasi dengan MWCNU kita tanya punya program apa, karena sebelumnya MWCNU itu programnya hanya tarling kalau bulan Ramadan, kunjungan ke ranting kalau ada musim pengajian di Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, kemudian pembagian jadwal imsakiyah kalau awal Ramadan. Sudah itu program MWC. Nggak ada yang namanya bicara ma'arif, bicara dunia kesehatan, bicara dunia ekonomi, nggak ada sama sekali. Ya bagaimanapun karena zaman lah ya, pengaruh zaman dan pressure dari luar yang sangat begitu kuat zaman Orde Baru kala itu. Akhirnya kita bikin kegiatan yang namanya pembaharuan kepengurusan ranting NU secara massal. Kita lantik bareng-bareng, kemudian MWC-nya juga kita perbaharui. Karena hampir 12 tahun tidak ada konferensi MWC juga. Mau konferensi siapa yang biayai ya bingung. Akhirnya kita bikin kepengurusan baru, kita konferensi, ajukan jadwal konferensi ke PCNU Purbalingga. Pasca konferensi kita susun program. Ternyata kita buka aturan rule of law, ya, aturan hukumnya di NU itu kan ADART hasil Muktamar 33 di Jombang. Ternyata di sana kalau kita pelajari sudah memuat semua hajat hidup orang NU lah. Yang penting mau diartikan, mau dimaknai, mau disepakati. Di sana saya membaca dari pasal 96 sampai pasal 98 bicara tentang sumber keuangan Nahdlatul Ulama. Ada klausul, ada pasal yang mengatur tentang I'anah Syahriyah.
Jadi sebenarnya sumber keuangan NU itu satu, ada uang pangkal. Pak Kiai Lukman ini harus dapat Kartanu misalnya, harus bayar uang pangkal. Aturan organisasinya begitu. Kemudian ada yang namanya i'anah syahriyah, iuran bulanan. Dan itu saya memaknai cerdasnya para kiai, pinternya para kiai yang ikut muktamar. Di sana tidak ada klausul yang mengatakan besaran i'anah syahriyah. Sehingga di MWC kami maknai tentang besarannya tergantung wilayah-wilayah yang mau menjalankan aturan itu. Akhirnya kami di sana membuat kegiatan yang namanya unit kegiatan i'anah syahriyah. Kami sebut dengan UPINS. Di belakangnya ada S. Singkatan dari unit pengumpul i'anah syahriyah. Berapa besarannya? Rp500 sehari untuk warga Nahdlatul Ulama berbasiskan rumah, tidak berdasarkan orang per orang. Satu rumah kita titipi toples, minimal infak untuk NU i'anah syahriyah itu sehari Rp500.000, Rp500 kalau sedang punya. Kalau sedang tidak punya ya nggak apa-apa, nggak ngisi. Akhirnya konsep itu kita sepakati, bolak-balik kumpul, kadang-kadang pulang ke rumah sudah subuh. Konsep matang kita uji coba di 2 ranting, Pak. Saya masih ingat betul karena saya pantau langsung itu. Satu ranting Taman Sari 2 namanya, kedua ranting Balai Raksa 2. Kalau tadi ada yang nanya ke saya, ada yang tahu Balai Raksa ya, Pak siapa tadi yang di sini? Namanya ranting Balai Raksa 2, gerumbulnya Karanggude namanya. Di situ butuh sekitar 679 toples. Di ranting Taman Sari 2 namanya Bantarwaru itu butuh 248 toples. Akhirnya kita kerahkan kader untuk nyari toples bekas sosis. Ya, kita tempeli stiker UPINS MWCNU Karangmoncol, kita sosialisasikan di 2 ranting itu mulai bulan Maret, sehingga minggu pertama bulan April kita ludang. Bukan kita tarik namanya Pak Kiai. Kita ludang. Punya makna kalau kita tarik itu dengan Rp500 sehari, sebulan kan 15.000 kalau kita tarik. Nah kalau kita ludang, konotasinya adalah berapapun yang ada di situ, itulah yang terkumpul sebagai i'anah syahriyah. Dan alhamdulillah di 2 ranting itu sukses. Di ranting Balai Raksa 1, Gerumbul Karanggude namanya, plus beberapa kelompok yang lain itu ada 679 toples, itu hampir terkumpul di angka 13 juta, Pak. Ada yang isinya 5.000, ada yang isinya 70.000, ada yang isinya di 13.000, bermacam-macam. Dan juga ada yang kosong. Di ranting Taman Sari 2 itu dengan 248 toples, yang kosong 8 toples. Kita identifikasi sampai namanya siapa toples itu kita tahu. Sing kosong ki sopo gitu. Akhirnya dengan kader dan pengurus ranting kita dekati orang-orang yang kosong itu, kita coba silaturahmi, kita tanya sampai ke soal koin i'anah syahriyah itu, kenapa kok kosong? Ternyata beliau jawabannya, Mas Sugeng, untuk NU siapa yang tidak kami berikan? Cuma begini, kebiasaan jeleknya pengelola kegiatan di NU itu ngumpulin duit, menggunakan untuk kegiatannya bagus dan benar, tapi tidak pernah laporan secara tertib. Di Pamarican mudah-mudahan tidak begitu. Tadi muncul di kelas PKPNU, Pak, menurut jenengan lemahnya NU itu di apa soal kegiatan? Bikin program, bikin rencana, menganggar, ngumpulna duite, nganggo duite, tapi ora laporan, katanya begitu di MWC apa mana? Margasari ya, Banjarsari. Mudah-mudahan di Pamarican tidak begitu, Kiai Lukman. Dan di Banjarsari itu sama dengan di MWC saya, ngumpulin duit, tarikan gitu, mau maulid Nabi, kita ngundang kiai yang gede banget lah gitu. Kiai tingkat nasional kayak ngaturi Gus Muafik itu kan bagi kami kiai gede gitu, atau ngaturi Gus Faris Buntet gitu misalnya, kiai gede gitu, biayanya sekian, satu orang silakan infak 200, 300, 100, 50, dibikin klasifikasi. Kegiatan berjalan, uang
ditasarufkan, digunakan untuk hal-hal yang positif, betul untuk pengajian, tapi tidak tercatat apalagi terlaporkan. Malah sering-seringnya kiai ini tombok. Gimana kiai? Akhirnya kiai tombok yang dipikir dewek, disauri deh.